Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan beruntung mendapatkan jodohnya? Saya minta fishball-nya. Oke. Ini kandidat wanita ya. Nomor 25. Vivi, wanita cantik berusia 26 tahun. Menyukai pria yang serius ingin menikahinya dan bisa membuatkan acara pernikahan yang mewah. Seperti apakah kisah asmara masa lalu Vivi yang sebenarnya? Saksikan fakta menariknya di garis tangan. Oke, sudah ada Vivi di samping saya. Vivi, ini ada 31 kandidat pria yang semuanya menanti untuk dipilih dan terpilih. Oke, Vivi, kalau ngomong soal laki-laki, pasti semua orang punya kriteria. Ya. Nah, kriteria laki-laki idaman kamu seperti apa sebetulnya, Vivi? Sebenarnya saya memimpikan untuk pernikahan. Mau memimpikan pernikahan, jadi Ya. cari suami bukan cari pacar suami, ya? bukan cari pacar. Oke, terus? Tapi saya memimpikan untuk pernikahan yang dirayakan. Oh, resepsinya mewah. Resepsi. Oke, resepsi. Terus saya bisa mengundang teman-teman saya. Oke. Terus saya bisa mengundang teman-teman orang tua saya, keluarga saya. Sebelumnya pernah menikah? Belum, Mas. Belum pernah Belum menikah. pernah. Jadi saya memimpikan tuh yang namanya resepsi mewah sehingga orang-orang dapat melihat saya tuh, wow, ternyata Vivi bisa menikah secara Oke, spektakuler gitu, Mas. Jadi intinya kamu cari laki-laki yang bisa mewujudkan keinginan kamu itu ya? Iya. Oke, sekarang siapa lelaki atau pria yang ada di sini yang merasa mampu untuk mewujudkan pesta pernikahan yang mewah, ya, dan suka juga dengan Vivi? Oke, silakan berdiri. Wah. Banyak juga ya, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang kaya semuanya berdiri ya. Oke, silakan turun 15 ya boleh? Oke. Ini pria-pria penuh percaya diri ini baru pertama kali loh ada pria yang berdiri sampai sebanyak ini. Artinya wow, saya nggak tahu nih daya tarik atau pesona apa yang kamu miliki. Mungkin karena aku ingin serius, ingin sebuah pernikahan, bukan ingin pacaran. Jadi mereka banyak yang memilih saya. Oke, artinya nih pria-pria yang berdiri di sini adalah pria-pria yang siap untuk menikah ya, betul ya? Ya. Jadi kalau saya sih nggak usah lama-lama deh, Mas, langsung nikah aja gitu, Mas. Langsung nikah aja. Iya, Oke, tapi ini gimana milihnya nih ada 15 orang ini susah ya? Ya, langsung aja nih, Mas, kasih bukletnya buat saya biar saya bisa milih. Kasih buket buat bunga. Oh, buket bunga? Iya, jadi aku bisa langsung milih siapa yang bisa mengisi hidup saya nanti. Oke, jadi kamu minta disiapin buket bunga untuk memilih. Iya. Caranya adalah? Dari Buket bunga biasanya buket kalau orang bunga kawinan itu kan dilempar ke belakang gitu, maksudnya kayak begitu gitu? Iya. Oh ya? Iya. Ih, biarin. bilang so cantik. Buktinya kan ada yang milih. Oke. Mereka nggak mau dibilang miskin. Lu kayak netizen aja sirik kalau dia 15 orang yang milih, lu gak ada yang milih-milih. Mereka nggak mau dibilang miskin, benar nggak? Lihat deh, 15 orang loh yang milih gue, banyak kan? Oke, buket bunganya bisa saya ambil ya, oke. Oke, ini ada 2 buket bunga. Oke, ini mau diapain nih? Dengan cara saya ya, Mas. Oke. Saya Kamu mau memberikan langsung apa gimana? Enggak, saya pingin seperti pengantin dulu. Jadi saya pingin ngelempar ke belakang. Oh, lempar ke belakang? Iya. Nanti siapa yang dapat? Itu yang akan jadi pasangan saya. Oh ya, really? Serius? Serius, kalau dapatnya 2, berarti Iya. saya harus milih salah satu dong. Oke. Ya udah, gimana? Kamu mau di mana? Dari sini aja. Dari atas gitu. Oh, dilempar. Iya.
Oke, jadi cowok-cowoknya ada di sini nih. Siap. Dia akan ngelempar bunga. Nanti yang dapat bunganya, kamu lempar ya. Yang dapat bunganya dia yang akan kamu pilih ya. Ada 2 buket bunga, artinya ya ada 2 laki-laki yang akan terpilih dan beruntung mendapatkan bunga ini. Oke? Ya. Oke, 1, 2, 3. Bunga pertama. Wow. Oke, set. Bunga kedua, silakan. Oh, Mas. Santai. Tenang. Udah. Tadi perasaan yang dapat bunga bukan lu. Apa? Tadi dapat sama gua, Mas. Dia dapat. Gue lihat dia dapat. Tadi dapat sama gua. Dia nyerang dari gua. Apa? Lu tadi udah dapat. Enggak tadi. Enggak dia tahu. Oke. Kenapa jadi ribut ini nih? Saja dia dapat dia udah. Enggak ngedengerin dulu. Oke. Yang dapat pertama kali siapa? Tadi saya bukan kamu sih. Saya, Mas. Hah? Saya, Mas. Woi, biasa aja dong. Oke, gini. Menurut kamu nih jadi berkelahi begini nih, jadi berantem nih. Gimana, kamu mau batalkan ini apa mau gimana? Enggak dong, Mas, lanjut, Mas. Apa lanjut aja? Lanjut, Mas. Aku sih maunya lanjut aja deh, Mas. Aku Lanjut tetap aja? memilih, Oke. memilih yang dapat bunga ini. Setuju ya? Setuju. Oke, ya silakan di sana. Ini berarti Vivi ini cara memilih pria itu benar-benar random banget, acak aja ya. Jadi bener-bener udah yang dapat siapa, kayak undian, kayak lotre, kayak arisan ya. Oke. Sebenarnya nggak gitu sih, Mas. Jadi kan karena kan mereka yang milih saya datang ke bawah. Oke, nggak apa-apa. Artinya kamu ya unik lah. Oke. Tapi sekarang ceritakan tentang diri kamu. Kenapa kamu menginginkan pernikahan yang resepsinya mewah tuh kenapa? Karena saya tuh mencita-citakan untuk menikah dengan gaya yang romantis, Mas. Iya. Terus saya juga kan saya udah lama gitu, Mas. Ya. Diselingkuhi laki-laki juga. Apa? Udah pernah diselingkuhin laki-laki? Iya, terus ditinggal oleh pacar saya juga. Gara-gara? Iya, saya nggak gara-gara pacar saya Selingkuh? Iya. Oke. Jadi saya tuh menginginkan udah deh kita nikah aja, nggak usah pacaran gitu loh, Mas. Oke, jadi mantan kamu selingkuh ya? Iya, jadi saya tuh pingin udah deh kita pacaran aja, kita menikah. Ya, saya makanya memilih mereka yang sudah memilih saya, Mas. Oke, jadi pengalaman trauma masa lalu pernah Iya. Oh, jangan salah. Siap dong. pernah diselingkuhin ya? Iya. Kalau duit mah gampang. Oke. Tapi kan dia yang dapat, aku milih dia nggak apa-apa dong. Gua kalau nggak punya duit nggak bakalan. Aku milih dia nggak apa-apa dong. Santai bro. Nggak apa-apa kan, Mas, kalau aku milih mereka? Nggak apa-apa, nggak masalah. Apalagi nih, Lo apa-apaan lo buang bunga gua lo? Masa itu? Itu bunga gua. Ngapain lo buang? Ini urusan gua. Urusan lo ini masalah pribadi gua. Sekarang lu Gua tahu apa-apa. Lu kalau nggak dapet udah. Oke. Ini bunga gua lo, buang gua. Udah, oke. Terus lo urusannya apa? Gua ada Tiba-tiba bukti turun? ya. Hah? Dia ini cewek nggak benar. Dia ini tukang selingkuh. Selingkuh apa? Dia tukang Selingkuh apa? Lo siapa? Selingkuh apa? Apa buktinya? siapa? Apa buktinya? Dia ini sebenarnya nggak single. Lo kenal dia Dia sama udah dia? nikah. Enggak, Mas, aku nggak Lo kenal sama kenal dia. Dia udah nikah? Nih, buktinya tuh. Apa? Ada Apa Mas. ini? Lihat tuh. Jangan gini lo, jangan rebut bunga lo bilang dia sih udah nikah. Apa sih? Nggak ada apa-apa. Apa nih? Nggak ada apa-apa, Mas. Nggak ada apa-apa, Mas. Nggak ada apa-apa, Mas. Tuh. Nggak ada apa-apa. Tuh. Lihat nih Mas, lihat. Apa sih maksud kamu datang ke sini? Oke, sebentar. Maksud kamu apa datang ke sini? Lempar-lempar bukti kayak gini. Ini foto apa nih, coba dikasih dulu. Bro, dia acara bro. Lu kalau udah nggak dapet udah bro. Ngeganggu aja kamu. Ada yang masih Iya belum dong, dirobek tadi tuh? ngeganggu dong. Tapi itu beneran buktinya, itu beneran. Tuh. Ada yang masih belum dirobek tadi tuh? Masih ada yang utuh Mas. tadi? Semuanya udah saya robek, Mas. Enggak, tadi ada yang utuh tadi yang gue tarik. Nggak ada, Oke. Mas. Lihat dulu. Bukti Oke. apa?
Tadi Oke, apa? Yang kita tadi. naikin foto Mas yang lihat, tadi. Oke. tunjukin. Jangan Kita naikin percaya fotonya. mas, jangan percaya mas sama dia mas. Oke. Ini pernikahan siapa? Ini pernikahan siapa? Kau bilang kamu belum pernah menikah. Iya saya masih single kok mas. Loh. Dia udah nikah. Loh. Ini mukanya sama, ini suami kamu apa gimana sih? Bukan mas, dia mau ngerusak Dia ngada-ngada aja datang dia, ke Mas. sini. Oh, Apa sih kamu ini datang ke lo. sini? Dia bohong nih mas. Ini lo nih. Dia bohong mas, dia Gimana, coba, bohong coba. mas, dia bohong mas. Oke, Ya coba. ini dia fotonya. Lihat. Oh iya, makanya cerita sama gue mau nanya sama lu. Maksudnya apa? Lu siapa? Jadi sebenarnya gue adalah mantan suami dia. Mantan suaminya. Bukan mas, bukan mas. Ngaku lah. Gue ngaku sama ini kenyataannya gitu. Ya udah lu kalau udah nggak dapet tuh udah. Dia mau tenar, Bro, ini urusan pribadi gue. Orang ngapain lu nggak ngakuin suami dia? makanya datang ke sini mas. Ya udah lu kalau nggak dapet tuh Udah. Intinya adalah lu ini mantan suami lu bukan? Iya apa tidak? Bukan mas. Itu foto-foto yang membuktikan lo. Tapi itu kan cuma foto mas. Itu cuma foto. Saya pertanyaannya kenapa mantan suami istri sekarang ada di sini berdua cari jodoh ya, satu di pria satu di wanita. Ini Dia maksudnya cuma mau apa? tenar aja datang ke sini gak gangguin saya. Kamu ngikutin gue kan? Enggak, sebenarnya gini Mas Uya. Oke. Lo kenapa gimana? bisa ada di situ? Apa? Kamu ngikutin Oke, gue kan? gimana coba ceritain? Jadi gue itu benar lo. Bentar, Iya saya. kan? Oke, diam Bener dulu. kan? Kamu diam dulu. dia ikut campur dulu deh. Ini Oke, urusan Ari, gue. ayo, lo urusan sama gue. Apa maksudnya? Jadi gini. Suruh pulang aja Iya. mas, gak gangguin Diam aja dulu, nih diam mas. dulu. Suruh pulang Gue aja udah mas. dulu. Gue udah bawa semua datanya. Oke. Jadi harus bawa foto-foto dan harus ditunjukkan apa benar udah menikah. Ya karena udah menikah gue bawa lah Ya semuanya. nggak cukup lah dengan foto aja. Gue nggak ngerti maksud lo apa. Nggak cukup lah dengan foto aja. Sebentar. Lo bawa foto-foto pernikahan tuh buat apa datang ke sini? Mau tenar. Enggak, bukan itu. Gue pengen nunjukin Tunjukin. ya. Kalau Memang itu memang buktinya. Jadi gue harus bawa, harus tunjukin kalau memang ya udah menikah ya gue bawa dong. maksudnya lo oke, yang semua yang datang sini kan memang harus bawa bukti dan data-data atau saksi apapun untuk sebagai pelengkap. Dan lo merasa udah pernah menikah, lo bawa bukti foto pernikahannya. Sekarang pertanyaannya, lo tahu nggak kalau misalnya mantan istri lo ada di sini? Tahu sama tahu nggak? Tahu. Tahu. Oh, lo juga tahu mantan suami lo ada di sini? Enggak mas. Loh gimana? Satu bilang tahu, satu bilang enggak. Yang bener gimana sih? Ya saya nggak tahu ada dia mas. Hah? Kalau ngaku lo bohong Saya nggak tahu ada dia mas. Oke. Buktinya tadi dia. Ini urusan pribadi gue. Aja ngomongnya udah bener. Iya. Bikin aja. Kita undang saja, Kenapa dia inilah tidak- dia Arbi. Oke, malam Arbi. Oke, ini ada Ari dan Vivi. Ari mengaku dia adalah mantan suaminya Vivi, tapi Vivi mengaku bukan. Tapi Ari membawa bukti foto pernikahan mereka dulu. Ari bilang mereka berdua datang ke sini tahu, sepakat untuk mereka sama-sama mencari jodoh di sini. Tapi Vivi ngotot, dia bilang dia nggak tahu apa-apa. Oke, mungkin harus kita buktikan di sini. Oke, Vivi mungkin ya penasaran Tapi Vivi. tidak ngakuin ini fotonya udah dirobek-robek berarti ya? Iya, tapi tadi masih ada foto yang tersisa tadi yang belum dirobek. Oke, udah dinaikin tadi. Oke, minta kursi mungkin ya? Kursi aja. Kursi, silakan Sama kursi. bola kristal. Bola kristal dan kursi. Oke, Vivi boleh duduk sini. Bola kristalnya di mana? Ada lagi diangkat. Puas kamu ya? Puas. Oke, intinya lo maju ke depan ini lo tersinggung karena mantan istri lo bilang bahwa lo selingkuh. Enggak, sebenarnya dia yang selingkuh. Oke. Dan lo nggak terima lo maju ke depan karena dibilang selingkuh. Ya, Padahal gue merasa tersindir aja sama dia tadi. Oke. Omongannya. Oke. Jadi karena di acara ini emang perlu bukti dan lain sebagainya, data lengkap, makanya lo bawa foto pernikahan lo dengan mantan istri lo. Ya Iya, kan Mas, itu ya. nggak cukup Jika mas. kamu nanti dipilih untuk turun gitu ya. Iya. Tapi ternyata malah ini mantan istri kamu yang ditunjuk turun. Dan dia, perkataan dia menyinggung kamu. Iya, dia Oke. menyinggung saya. Kamu nggak selingkuh, Nggak, dia saya yang sih. selingkuh, Dia yang kata selingkuh. kamu ya. Ya kita belum bisa percaya dua-duanya sebelum Arbi melakukan ini. Silakan Arbi. Boleh lampunya diredupin? Oke, tangan. Kayak gini. Cek dulu. Oke, fokus ke tangannya dulu. Oke,
Relax dulu tangannya. Relax aja. Relax. Lemesin. Lemesin. Oke, lemesin. Oke, fokus ke tangannya. Oke, gerakan tangan tersebut membuat kamu semakin nyaman, semakin relax, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, semakin nyaman dan semakin relax. Pada hitungan ketiga, kamu fokus terhadap bola kristal tersebut. Fokus 1, 2, dan 3. Fokus ke bola kristal. Biarkan kondisi tangan tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Oke. Pada hitungan ketiga, entah kenapa ketika kamu menyentuh bola kristal tersebut, tanpa alasan yang jelas, kamu mengungkapkan apapun yang kamu simpan dalam hati kamu, lebih jujur sejujur-jujurnya, dan biarkan itu menjadi lebih nyata dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Boleh. Kamu bisa sentuh aja bola kristal. Jadi Pakai 2 tangan aja. Ceritakan masa lalu kamu, Vivi. Apakah kamu sudah pernah menikah atau belum? dulu saya pernah menikah, Mas Uya. Dengan laki-laki yang ada di sini? Iya, Mas Uya, dengan Ari. Oke, terus? Tapi hanya akad nikah saja, Mas Uya. Hanya akad nikah saja? Dan selama pernikahan itu saya tidak pernah ingin oleh dia, Mas Uya. Nggak pernah berhubungan suami istri? Iya, Kenapa? karena saya ingin pernikahan itu dirayakan dengan cara resepsi juga, Mas Uya. Ya. Kan kalau misalnya saya dulu oleh suami saya, nanti kalau saya hamil gimana? Terus pada saat saya hamil, masa saya harus resepsi, Mas Uya? Tapi kan kamu sudah akad nikah, artinya sudah sah. Tapi- Dan itu hak suami kamu untuk meminta itu ke kamu kan? Tapi kan nanti saya pakai kebayanya jadi kekecilan, Mas Uya. Jadi nanti badan saya jadi nggak bagus Oh, dong, jadi Mas kamu nggak Uya. mau punya anak dulu karena tunggu Saya- resepsi? Iya, Mas Uya. Takut gendut, takut kebayang nggak Betul. muat? Iya, jadi saya tidak. Jadi saya selalu menolak, Mas Uya, setiap suami saya ingin minta Mas Uya. Minta berhubungan, kamunya Minta nggak mau? berhubungi. Iya, saya nggak mau, Mas Uya, Oke. karena saya ingin rencana resepsi ini berjalan dulu, Oke. Mas Uya. Emang resepsi seperti apa yang kamu inginkan? Resepsi yang besar, Mas Uya, yang semua orang bisa datang melihat pernikahan itu romantis, Mas Uya. Ada artisnya, ada banyak iring-iringan musik, makanan yang enak-enak, terus gaun pengantin yang cantik, yang seperti itu, Mas Uya. Itu yang kamu pengen? Iya. Oke. Oke, sekarang terungkap alasannya apa? Oke, mungkin bisa kita kembalikan lagi ya? Oke. Tolong lepas aja mana. Oke. Menurut yang di belakang, gimana? Ini dia pengen punya suami yang bisa mewujudkan resepsi mewah. Seperti tadi kamu kan maju kan? Tapi sekarang dia udah pernah nikah. Nggak apa-apa? Oke. Saya sih juga nggak apa-apa, Mas. Nggak masalah? Ya, tantangan bagi saya. Tantangan? Ya. Oke, jalanin ya. Buat mantan suaminya Ari, apa tanggapan kamu? Dia ini sebenarnya tukang selingkuh. Tukang selingkuh? Enggak, Mas Uya, ada mana bohong, ada, Mas Uya. bohong. Mana pernah saya selingkuh, Mas Uya? Oke, Saya kan ah. sedang menunggu pernikahan. Iya. Resepsi saya berjalan dengan baik. Tapi bener nggak kamu selingkuh? Ya enggak dong, Mas Uya. Kamu jangan ada-ngada. Yang benar kenyataannya begitu. Ya nggak mungkin dong saya selingkuh. Oke. Dia nggak ada modal. Kamu nuduh dia selingkuh ya? Makanya resepsi dulu Oke, dong. Saya kamu kan nuduh udah dia nungguin. selingkuh, sementara kamu yang nuduh dia selingkuh. Sekarang kita buktikan, ayo duduk di bawah. Duduk, Iya nih kursi. yang selingkuh nih, ketahuan banget. Oke. Cokin aja. Pak, kalau selingkuh ada buktinya kamu? Ada buktinya buat selingkuh? Nggak ada kan? Nggak nemu buktinya? Tadi sulit. Oke, udah disampaikan nih. Oke. Sekarang fokus ke tangannya. Relax dulu, relax. Biarin aja. Masih ada tenang. Oke, relax dulu tangannya. Oke, relax. Oke. Biarkan ikutin gerakan tangan tersebut, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Oke, lebih tenang. Pada hitungan ketiga, badan kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, rasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat relax. 1, 2, dan 3. Oke, alihkan kembali pandangan kamu terhadap bola kristal tersebut. Oke, ketika kamu menyentuh bola kristal tersebut, entah kenapa kamu akan mengungkapkan atau mengutarakan apapun yang ada dalam isi hati kamu, dan kamu akan mengutarakan apapun dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1,
2, dan 3. Dan Ari, kenapa kamu bercerai dengan istri kamu? Jadi gini, dia itu sebenarnya baik, cuma dia waktu itu ketahuan sama saya selingkuh. Seperti apa? Tenang Vivi. Saya waktu itu lihat dia ketemu sama temannya, tapi saya nggak tahu itu teman atau memang udah dekat dia. Iya. Ketemu doang. Iya, sempat saya lihat. Apakah itu mengartikan itu selingkuh? Ya, harusnya Saya belum tahu, ya. cuma yang jelas mereka gandengan. Ngarang Mas Oke. Uya, ngarang. Pertanyaannya, tapi kenapa kamu tidak mewujudkan keinginan istri kamu pada saat itu untuk melakukan pesta atau resepsi pernikahan? Karena saya masih ragu, maksudnya sama Ragu sama istri kamu? dia. Iya, saya masih ragu sama dia. Kenapa ragunya? Karena dia masih sering selingkuh dan jalan sama cowok. Oke, kamu ngelihat itu sekali aja apa berkali-kali? Baru 1 kali. Tapi saya pernah dengar dari teman-temannya kalau dia sering jalan sama cowok. Dengar, berarti kamu lebih percaya teman-temannya daripada istri kamu? Karena saya udah kenal lama sama teman-temannya. Saya tahu betul Bukankah teman-teman. kalau pernikahan itu justru kita harus lebih percaya dengan pasangan kita, dengan istri kita dibanding keterangan dari orang lain? Justru itu Mas Uya. Saya Oke. ragu. Oke, ragu kata kamu. Singkatnya, jujur sejujur-jujurnya. Sebenarnya kamu punya tidak uang untuk resepsi pernikahan? Punya Nggak Mas Uya. Punya. Punya. Jadi kamu tidak mewujudkan pesta resepsi itu bukan karena nggak punya uang, tapi maksudnya. karena masih ragu dengan istri kamu. Iya, karena saya nggak mau pernikahan itu berantakan karena yang namanya pernikahan adalah untuk seumur hidup. Oke. Akhirnya bercerai. Iya Mas Uya. Oke. Pertanyaannya, sejujurnya kamu cinta tidak dengan istri kamu? Cinta Mas Uya. Cinta. Menyesal bercerai dengan dia? Tidak menyesal. Tidak menyesal. Dan saya juga sama dia belum punya keturunan. Oke. Oke. Ya udah, kalau begitu Arbi bisa di. Mungkin ada satu pertanyaan mungkin. Oke, apa? Pada waktu kamu berapa hari itu pernikahan tuh sebelum bercerai? Hampir 2 bulan. Oke, 2 bulan. Selama 2 bulan kamu pernah menyentuh istri kamu atau tidak? Tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena dia menolak. Dengan alasan belum mau punya anak. Oke, mungkin itu satu alasan kamu menceraikan dia, bukan karena gara-gara selingkuh kan? Yang jelas karena saya ragu dan karena dia masih berhubungan dengan banyak cowok, sering jalan sama cowok, dan teman-temannya juga cerita ke saya langsung kalau dia masih sering jalan sama cowok. Jadi menurut kamu dia berteman dengan banyak cowok tuh artinya selingkuh gitu? Menurut teman-temannya iya. Oke, percaya teman-temannya ya? Dibanding istri kamu? Karena saya udah kenal lama Mas Uya sama Oke, mereka. buat apa nikah kalau gitu kamu? Oke, silakan Arwi. Oke, sebentar lagi tanggal. Iya. Kan bener kan Mas Uya? Iya. Dia cuma mau ngerecokin doang. Oke. Nah, Uya, keluarin aja, Vivi. Mas Uya. Keluarin bener aja. tidak yang dikatakan Ari tentang semua ini? Kamu selingkuh, jujur? Usir aja dia Mas. Dia mah cuma ngerecokin doang. saya. Dia Dia mah Pertanyaannya Usir aja, adalah Mas. benar atau tidak kamu selingkuh? Lo udah ketahuan gue, ngapain lagi di sini? Ya nggak ada aja, Mas. buktinya Mas. Iya. Bukti foto aja sih nggak cukup. Usir aja dia Mas. Usir. Apa? Dia cuma mau ngerecokin aja. Usir Mas. Dia. Udah kamu pergi aja. Oke, gue cabut. Iya, Oke, oke. Mas. Cabut, Oke, kamu cabut cabut. deh. Tahu udah bercerai juga kan? Udah ketahuan bohong. Iya. Iya, dia ngarang Lu gua. berdua bakal tahu dia gimana nanti. Udah lu Iya, iya, pulang. awas ke duduk kamera Mas ya. Hebat. Oke. Iya, iya. Vivi, Iya Mas. selanjutnya Vivi. Mau kamu apa dengan 2 orang yang ada di sini? Masih mau tetap lanjut? Masih dong Mas. Suka dengan, oke, namanya siapa yang kacamata? Fahmi. Fahmi. Ri.
Ray, pria berusia 30 tahun. Menurut pengakuannya, Ray adalah sosok pria yang jujur dan tulus memberikan apapun kepada sang wanita pujaan hatinya kelak. Apakah Ray cocok dengan Vivi? Seperti apakah kehidupan asmaranya? Jangan lewatkan, tetap di Garis Tangan. Fahmi, pria berusia 29 tahun. Menurut pengakuannya, dirinya tipikal pria yang setia dan siap untuk menikah. Apakah Fahmi akan menemukan wanita idamannya di Garis Tangan? Dan seperti apakah karakter Fahmi yang akan dikuak? Selengkapnya di Garis Tangan. Fahmi, saya pengen kamu menceritakan masa lalu kamu juga. Saya masih jomblo dan saya juga sama ingin cari pasangan. Makanya saya pilih Pipi. Makanya Makanya dibaca pipi, oke. Terus? makanya kalau dia tadi ngomong pengen resepsi, ayo saya jabanin. Oke. Makanya saya pilih dia. Oke. Baru Jadi udah gak resepsi, sabar bro. pengen nikah dengan Vivi. Tadi pipi, sekarang pipi. Ini kayaknya kepo banget dari belakang deh mas. Oke. Janda, Tapi kita perlu pembuktian dari Ardi. Janda tapi masih laku kan? Oke, Fahmi silakan duduk di sini. Ini ngobrol juga agak ragu-ragu nih, jadi Iya, kita ngobrol ragu-ragu tes aja ya. nih. Janda selalu terdepan ya. Oke. Oke. Kenapa ngomongnya ragu-ragu ketika ngobrol tentang persepsi? Enggak, saya enggak ragu-ragu. Resepsi. Resepsi enggak ragu-ragu. Oke, nggak ada ragu-ragu. Iya. Oke, sekarang tanya sih. Oke, relax aja kita. Relax. Oke, langsung aja masuk. Langsung. Oke, sekarang ikutin gerakan tangannya. Oke. Semakin kamu ikutin gerakan tangan tersebut, semakin kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Oke, 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, lebih relax dari sebelumnya. Dan 3, semakin nyaman, semakin relax. Perhatikan bola kristalnya. Oke, sebentar lagi pada hitungan ketiga, entah kenapa diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax ketika kamu menyentuh bola kristal tersebut dan membuat kamu dapat mengungkapkan ataupun mengutarakan apapun yang tersimpan dalam hati kamu. Dan ketika siapapun yang bertanya dengan kamu akan menjawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Kalau satu bola kristalnya, pegang tangan. Oke, Fahmi. Pertanyaannya adalah, bagaimana masa lalu percintaan kamu, Fahmi? Saya terakhir berhubungan itu punya pacar 1 tahun yang lalu, Mas. 1 tahun yang lalu? Iya, 1 tahun lalu. Terus ya saya pengen cari pacar lagi. Oke. Saya punya banyak pacar sebenarnya. Oke. Dan pernah juga jadi simpenan salah satu penyanyi dangdut yang ada di Indonesia, Mas. Pernah jadi simpenan penyanyi dangdut? Iya, Mas. Pernah jadi simpenan apa kamu pernah nyimpen penyanyi dangdut? Jadi simpanannya, Mas. Jadi simpenannya? Oke. Nah, saya penasaran nih siapa penyanyi dangdutnya ya? Oke. Oke. Terus kamu dapat uang dari penyanyi dangdut itu? Dapat, Mas. Jadi kamu disimpan, Ya, saya dibiayai. dipenuhi kebutuhan kamu? Iya. Karena buat biaya saya dan adik-adik saya, Mas. Biaya kamu dan adik-adik kamu. Jadi kamu cowok simpenan ya? Iya, Mas. Oke. Malu. Terus kamu kesini pengen cari jodoh, maksudnya pengen serius apa emang pengen lepas dari penyanyi dangdut itu apa gimana? Bagaimana? Saya pengen cari yang lebih, manfaatin yang lebih lagi, Mas. Oke. Saya penasaran nih sama penyanyi dangdutnya. Boleh nggak ditelepon penyanyi dangdutnya? Iya, boleh, Mas. Bawa teleponnya. Ada. Oke, minta mic, handphone. Oh, tadi kamu ada di nomor berapa tadi? Udah dikasih ke Tadi kamu nomor berapa tadi? nomor 8. 8. Oke, handphone nomor 8 di box nomor 8. Laki-laki, pria. Lepasin satu lagi, satu lepasin. Ini handphone kamu? Iya, Mas. Ini handphone kamu. Oke. Silakan telepon. Di speaker. Halo. Halo, selamat malam. Iya. Boleh ngapain? Ya sayang, kenapa sayang? Kamu lagi apa? Biasa. Udah makan belum? Udah makan belum? Udah. Udah. Sekarang lagi ngapain kamu?
Aku lagi sendirian aja sayang. Lagi sendirian di mana? Nggak, Beda lah waktu ada kamu. kamu lagi nggak manggung. Oh, ternyata sekarang udah gak berhubungan lagi. Iya, tapi kan aku nanyain kabar kamu doang. Aku lagi manggung, suara aku lagi serak. Oh gitu. Aku cuma nanyain kabar kamu doang sih ya. Iya udah. Biarpun udah nggak ada hubungan juga. Oke. Halo Mbak. Iya. Halo. Maaf Mbak. Ini saya kakaknya Fahmi. Ya. Mbak pacarnya Fahmi. Iya itu dulu. Oh dulu, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak Mbak. Iya dulu memang pacar aku. Soalnya dia maunya duitnya doang. Dia kemakai. Oh gitu. Maafin adik. Aduh, maaf ya. Iya maafin adik. Iya maafin adik saya ya Mbak. Iya. Iya ya, adik saya emang tukang morotin orang sih emang. Iya. Iya gitu tuh. Oke, halo Mbak. Sekarang Mbak udah punya pacar lagi? Dimatiin. Oh dimatiin. Udah mau ngobrol. Teleponnya aja dibunuh ya. Oke. Oke, mungkin bisa dikembalikan Arbi? Tangannya bisa dilepas ya. Nanti kamu sadar kembali satu. Bro, aduh, ini dangdut ya bro. Oke, jadi kamu siap menikah sama Vivi ya? Siap mas. Siap ya? Oke. Re, sekarang silakan duduk sini Re. Nggak apa-apa, Oke, itu kan nah. dulu. Handphonenya disimpan lagi. Itu kan dulu. Yang mana? Oke. Nggak apa-apa, itu kan dulu. Re. Dia akan Re, bisa gantian, Re. berubah. Kamu Pertanyaan saya. Oke. Oke, pertanyaan saya Re. Kamu kisah cintanya baik-baik saja Re? Baik. Sembarang. Baik ya? Baik ya. Dan siap menikah dengan Vivi? Pasti siap dong. Punya uang untuk mewujudkan resepsi mewah? Kalau masalah uang mah gampang. Oh gitu ya. Oke, duduk silakan di sini. Mau berapa? Gampang. Duduk silakan, duduk. Kerja apa lu berani? Lu sepele sama gua. Lu mau tahu kerjaan gua? Paling juga morotin orang mas. Kredit nunggak lu. Lah diem. Udah. Pada underestimate semua ya. Ya. Oke, bentar dulu. Oke, udah cukup ya. Oke. Sekarang kita tarik nafas lewat hidung. Keluaran mulut. Oke, relax, tarik nafas lagi. Keluaran mulut. Oke, semakin nyaman, semakin relax. Oke, ketika tangan tersebut menyentuh paha kamu, buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Dari 1, 2, dan 3. Semakin nyaman, semakin relax. Oke. Sekarang kembali saya hitung 1 sampai 3 pada detik ketiga. Entah kenapa ketika kamu menyentuh bola kristal tersebut, entah kenapa dalam diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan sangat nyaman dan sangat rileks. Oke, bahkan kamu ketika menyentuh bola kristal tersebut membuat kamu ingin mengutarakan sesuatu yang tersimpan dalam hati kamu. Bahkan sesuatu tersebut dapat kamu ungkapkan secara jujur tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Oke, dan itu menjadi realita dalam pikiran kamu sampai saya kembalikan seperti semula. 1, 2, dan 3. Ray, ceritakan tentang kisah cinta masa lalu kamu. Kisah cinta sih. Apa? Ini nggak bisa diungkapkan mas. Kisah cinta saya itu sebenarnya pahit. Saya itu pernah pacaran selama 2 tahun. Dan saya pacaran tuh satu kerjaan. Dan pacar saya itu selingkuh sama bos saya sendiri. Oke. Dan situ saya sakit hati mas. Cerita sama bosnya sendiri. Iya. Pacaran sama bosnya sendiri. Iya. Udah tua dong berarti. Ya bisa dibilang gitu lah mas. Oke, sakit hatinya gimana? Saya nggak terima aja mas. Ya, karena saya tuh udah sayang banget sama dia mas. Iya. Karena saya tuh udah janji pengen nikahin dia. Tapi Iya. karena saya tuh belum ada modal aja mas buat Iya. nikahin dia mas. Iya. Jadi Nggak ada duit. Jadi selingkuh sama. Gimana? Nggak ada duit. Jadi dia selingkuh sama bosnya sendiri. Aha. Dan sih saya nggak terima mas. Iya. Bosnya saya tonjok mas. Bosnya kamu tonjok, oke, Iya. terus? Ya di situ bosnya nggak terima mas dan Iya. saya dipecat mas. Iya. Dan akhirnya saya merasa sedih juga mas ya, saya Iya. dipecat. Padahal mas, pacar saya itu kalau dibilang gimana ya mas ya? Saya itu berharap dari dia mas, karena Iya. kan keluarga saya itu susah di kampung ya mas. Iya. Ya. Jadi saya itu ya kadang minta duit sama dia Oh, buat jadi gaya. numpang hidup ya? Ya bisa dibilang gitu mas. Jadi kamu nggak modal nih?
Ada modal, Mas. Kamu bukan orang kaya. Enggak mas, saya dari orang yang nggak punya mas. Numpang hidup sama pacar kamu dulu. Iya. Aduh. Mbak, Dan dari situ mas, dan dari Apa? situ saya itu sakit hati sama perempuan mas. Iya. Dan setiap saya kenal sama perempuan, saya pengen tuh perempuan itu saya jahati mas. Maksudnya saya bikin sakit hati juga Iya. seperti saya mas. Jadi setiap kenal sama perempuan kamu pengen bikin dia sakit hati. Iya mas. Terus? Ya saya porotin uangnya. Ya. Ya pokoknya saya tuh pengen lihat perempuan tuh sakit loh mas. Oke, jadi kamu pengen balas dendam Dendam, karena Mas. diselingkuhin sama pacar kamu yang selingkuh sama bosnya. Iya mas. sama Dan sekarang intinya kamu kerja apa nggak? Saya nggak kerja mas. ya. nganggur. Iya mas. Gimana lah dong? Parah, Mas. Oke. Jadi kamu nganggur ya? Kasih makan apa lu? Kasih makan pe batu. Iya mas. Kadang-kadang saya juga jadi suka. Apa? Kadang-kadang saya tuh suka ngemis mas. Apa? Ngemis. Kadang-kadang ngamen. suka ngemis. Iya. ngamen. Terus? Ngamen. Ngamen. Oke, jadi gimana? Kamu suka ngemis, Ngamen. ngamen. Sama saya tuh ngubah diri saya tuh mas kayak penendang cacat gitu mas. Oh, jadi ngubah diri kamu jadi orang cacat gitu? Iya. Kaki saya lipet. Oke. Oke. Ada yang unik, ada yang unik. Kakinya dilipat, Iya, terus Terus saya ngesot mas. jadi kaki kamu dilipat terus ngesot-ngesot. Ngesot. Terus Iya. saya minta-minta sama orang. Mas. Minta-minta. Iya. Tapi ya lumayan juga mas dapatnya mas. Ya. Padahal kamu normal. Iya mas. Ya, terus mas, saya jadi gembel. Terus Oh, nyama jadi gembel. mulut saya menyong-menyong gitu mas. Mulutnya dimenyong-menyongin. Iya mas. Lu resepsi mau pakai apaan? Oke. Beli aja, Oke, Pak. terus mulutnya dimenyong-menyongin gimana coba kalau pas minta-minta menyong-menyongin? Ya. Kak, kalau kak. Kak. Kasihannya kak. Terus? Kak, kasihannya saya kak. Saya belum makan. Saya udah sakit perut pak, belum makan. Kasihannya saya pak. Oke, gitu ya. Oke. Iya, Mas. Jadi jalan sambil ngesot-ngesot. Iya mas. Oke, ya udah. Tapi banyak penghasilan dari nyamar jadi gembel, jadi pengemis tuh lumayan. Ya alhamdulillah mas. Tapi kalau hujan mas sepi mas. Kalau hujan sepi. Iya nggak bisa ngesot mas. Basah. Terus? Kemarin tuh saya pernah ditangkap ke kantip mas. Oh, Tuh. pernah ditangkap kamtip. Iya. Terus kan kaki saya dilipat mas. Kaki dilipat. Nah, kan rata-rata kan semua kayak pedagang apa semua kan lari mas. Saya nggak bisa lari. Karena kakinya dilipat. Iya, saya ngesot lari kenceng-kenceng gitu mas ngesotnya. Oh, oke. Ya udah. Arbi, sorry, sadarkan. Oke. Sekarang pada hitungan ketiga, ketika tangan kamu terlepas, semuanya kembali seperti semula, buat kamu lebih tenang, lebih semangat lagi. 1, 2, dan 3. Oke. Bawa bunganya balik lagi. Oh, Silakan. ya apa lo? Tenang. Pada kepo semuanya. Kira gue Ini miskin. juga pada kepo deh. Gue mau retes sama dia tuh 200 juta. Heran gua. Lu pada sirik ya? Udah, beres. Saya mau tanya sama kamu, Re. Kamu kalau menikah dengan Vivi nanti akan mewujudkan pernikahan yang mewah? Oh ya pasti mas. Pasti. Rencananya pernikahan mewah seperti apa? Ya kayak merencanakan di gedung Nah, gede ya. Terus kita. Jangan berisik. Gue lagi ngomong. Menghargai penjelasan orang dulu. kaya lagi ngomong orang kaya. Terus? Gue dermawan ya, asal lo tahu. Oh, dermawan. Dermawannya gimana? Oke. Ya, apa? Kita dengar dulu. Oke, sebentar. Udah diam dulu. Dermawannya gimana? Gini mas, saya itu ada rencana niat mau resepsi sama dia. Aha, terus? Pengen mengundang ya penandang cacat juga, kan jadi kita berbagi juga mas. Berbagi, oh Ya. dermawan. Terus? Iya, Berbagi. Jadi saya tuh pengen ngerayain pernikahan dia. Saya tuh ada tabungan saya 200 juta gitu ya mas. Ya. Pengen buat dia di gedung mewah gitu. Mewah. Kalau di- Oh, kamu dermawan, suka ngasih-ngasih Iya pengemis. pasti mas, iya. Saya tuh sering berbagi mas. Paling kasihan kalau ngelihat pengemis, gelandangan paling Iya, benar. kasihan. Iya, Mas. Apalagi gelandangan yang suka ada orang tahu semua yang ngemis-ngemis yang
Kasihan Kak. Aduh, kamu juga? Iya pasti mas. Pasti Karena kasihan kan ya? yang cacat itu kan banyak yang macam-macam mas. Ada yang kaki yang nggak ada, ya kan? gitu. Tangan yang nggak ada. Nah, iya benar, lo benar. Ya. Oke. Ya udah. Oke. Oh. Lo masalah apa nih semua? Alah. Gak ada duit. Tak tenang. Asal lo tau ya, lo pikir gua gembel ha? Gua bisa beli. Tahu. Udah. Biasa. Kenapa? Apa? Ada apa? Sorry. Apa? Ada yang aku jadi korbannya si Re. Ada yang ngaku jadi korbannya Re. Iya. Oke. Kandidat cowok itu ada temen. Oke. Oke, kesini datang kesini. Oke, ada orang yang mengaku. Oke, kita kayak saya omongin nih. Oke, ada orang yang mengaku ini adalah korban kamu, Re. Mana mas? Gak ada Oke, mas. suruh ke ruangan misteri guest aja, Tin. Ke ruangan misteri guest. Saya tuh nggak pernah nyakiti perempuan mas. Oke. Saya tuh sayang sama perempuan mas. Oke, ini menarik nih. Kita tunggu ya. Ya lo jangan asal ngomong. Iya. Oke. Udah bro, gembel-gembel aja. Suruh apaan? Hah? Apa nih? Oke, kita akan hadirkan segera misteri guest-nya di ruangan khusus. Oke, sekarang bisa bicara kita. Oke, untuk misteri guest yang datang ke sini. Halo. Halo, Ya, selamat malam. selamat malam. Oke, apakah benar kamu ke sini kenal dengan Ray? Ya, betul. Ada urusan apa kamu dengan Ray? Jadi dulu saya mempunyai hubungan spesial dengan Ray. Apa tuh spesial? Pacaran. Apa? Pacaran, oke. Tapi masalahnya adalah Jadi dulu selama pacaran tuh dia tuh selalu ngejanjiin sama saya. Katanya dia mau nikahin saya. Tapi sedangkan sampai sekarang pun dia nggak pernah ngenalin saya kepada kedua orang tuanya. Kalau bohong tuh mas, bohong. Gak ada Oke. mas. Terus? Iya, jadi dia tuh orangnya tukang bohong. Udah Ya lo tukang jangan bohong, ngomong dong. dia matre juga mas. matre. Iya. Oke. Emang kamu udah ngasih Ray apa aja, Mbak? Banyak banget mas. Jadi dulu selama pacaran pun saya beliin dia motor. Terus dia selalu bilang kalau misalkan dia mau pinjem uang sama saya. Alasannya untuk ibunya berobat lah, untuk bapaknya bisnis lah, segala macam gitu mas. Oke. Nah, Nggak ada, Mas. Bohong ya, Mas. Oke, Bohong tuh. pertanyaannya Mbak yang di belakang. Kamu datang ke sini info dari siapa nih? Dari temannya Ray, Temennya Ray yang bilang bahwa Ray ada di sini. Siapa namanya? nomor 5. Nomor 5. Oh, ada di sini. Iya. Lo ngapain? Sadar diri dong lo. Sadar diri. Men, sini men. Turun. Sini. Apa lo? Jadi bohong mas. Enggak, lo maksud lo ngapain? Cerita jelekin gua, lo teman gua. Oke, silakan Lo ngomong tahu di sini. kebongkar juga. Apa? Kenapa lo mau ngomong apa? Oke. Aduh men. Oke, Lo temen gua. Ya aduh, parah Oke. lo. Lo parah lo. Diri dong lo. Di sini aja. Lo udah kebongkar. Oke. Dia. Kamu bener ngundang cewek itu ke sini? Iya, Mas. Kamu yang ngundang untuk Iya. apa? Saya kasihan mas. Kasihan sama cewek Iya. itu. Dia sahabat saya, dia juga sahabat. Munafik Oke. nih. Munafik lo. Oke. Lo yang munafik. Oke. Pertanyaannya buat misteri guest yang di belakang. Kamu kesini nagih utang apa gimana? Sebenarnya saya udah ikhlas banget mas sama uang-uang yang udah saya kasih sama Ray. Ya, Cuman saya nggak mau aja ada korban dia selanjutnya selain Kalau lo saya. bohong lo bohong. Kalau lo berani lo datang kemari. Betul mas, dia mas yang bohong mas. Lo yang bohong. Men, lo teman gua, lo seharusnya belain gua. Gua kasihan sama lo. Lo sadar diri dong. Lo munafik, lo pun juga kayak gitu men. Ray, bener gak? Apa yang dikatakan wanita itu bener gak? Enggak mas. Bohong deh mas. Hah? Bohong deh mas. Ya bohong. Oke, kamu kenal gak dengan cewek yang di belakang ini? Nggak kenal mas. Yakin? Iya nggak kenal. Oke, untuk orang yang di belakang namanya siapa? Namira. Namira. Kamu kenal sama Namira? Enggak mas. Ray, Bohong, Mas. kamu Bohong. jahat Ray. Oke. Saya selalu Kita ikhlas dudukin lagi. ngasih kamu uang. Oh, gimana?
Dia jahat, Mas. Padahal saya selalu ikhlas ngasih dia uang. Oke, yuk duduk lagi yuk. Nih, masih nih. Duduk Tapi lagi, kamu duduk pura-pura nggak kenal sama saya, Ray. lagi. Ini baru terungkap sekarang nih. Santai bro, santai. Arbi, coba kita. Oke, santai. Nanti kita Saya cuma mau nanya satu pertanyaan aja, Arbi. Iya. Oke, setiap kamu merasakan percikan energi listrik dalam bola kristal tersebut, entah kenapa, dalam hati kamu, dalam pikiran kamu mengungkapkan sesuatu kejujuran, dan hal tersebut menjadi nyata dalam pikiran kamu sampai saya kembalikan seperti semula. Setiap pertanyaan yang keluar dari siapapun akan kamu jawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Tangannya biasa saja. Oke, Ray, pertanyaan saya adalah, benar tidak kamu pernah nipu Namira? Pernah, Mas. Benar? Benar. Gimana kamu nipunya? Gini, Mas. Saya kan udah kudung sakit hati Mas sama Namira. Dan namanya perempuan juga sakit hati Mas. Jadi kan saya Mas orang nggak punya juga. Jadi Namira itu lumayan anak orang kaya Mas. Jadi saya tuh pengen merotin dia. Terus saya tuh sebenarnya nggak suka sama dia Mas. Oke. Dia nggak bernikah Mas sama saya Mas. Iya. Saya nggak mau Mas. Tapi kamu mau rotin dia aja? Iya. Habis itu saya tinggal Mas. Udah jelas ya? Ya. Setidaknya kamu kalau pas sama Namira nggak jadi gembel ya? Iya gitu Mas. Oke. Putus sama Namira jadi gembel lagi. Oke. Oke, Namira, selamat kamu udah putus sama dia. Kamu aman lah. Oke, Namira terima kasih banyak ya. Oke, Iya, bisa dikembalikan sama-sama, lagi Mas. Arbi. Tangannya bisa dilepasin. 1, 2, dan 3. Oke, berdiri. Berdiri. Duduk Mas, nomor 5 duduk. Namira nggak kenal ya? ambil tuh. Santai lah bro. Lu masalah apa lu dia? Parah lu. Oke. Oke. Maksud lo apa? Vivi, ada Fahmi yang setia dan juga ada Ray yang dermawan dan suka membantu orang-orang miskin. Ya, Vivi pilih yang mana? Vivi pilih yang mana? Kalau boleh milih, aku pilih Fahmi deh, Mas. Apa? Fahmi. Fahmi. Iya, siap. Fahmi nggak jadi nggak Ray ya? Kok pilih Fahmi? Itu milih gua. Dulu. Enggak Mas, gini Mas. Dia kan nuntut resepsi terus Mas. Oke, Fahmi kamu mau nggak sama Vivi? Kalau dia nuntut resepsi terus, saya mundur deh. Lah gimana sih? Enggak, tadi kan dia nuntut terus Mas. Tadi kan lo udah gue bilang yang pengen mewujudkan resepsi mewah berdiri. Lo berdiri, sekarang lo takut gimana sih? Enggak, dia kalau nuntut terus sama aja Mas. Tadi kan udah tahu kayak gimana. Alasan aja lo nggak punya duit berarti kan? Ada Mas kalau uang Mas. Hah? Cuma kalau dia nuntut terus gimana dong? Nuntut resepsi terus aduh. Yaudah, kamu jelasin ke Vivi coba kenapa kamu nggak sanggup. Silakan deketin. Kevin, dengerin. Sorry gua nggak pilih lu karena gua ngelihat lu glamor banget dan kayaknya gua Semua gua aja boy. kayak Kita bisa menabung sama-sama. Re, lu udah nggak kepilih Re, mundur aja. Enggak, yang pantas nggak dengerin dulu, ya udah dengerin dulu dong. kita beda, Bro. Dengerin dulu, dengerin. Dia lagi pilih gue, dia milih gue. Dia milih gue. Re udah nggak kepilih, ya? Kayak Mas ini Mas. Lo bisa bedain kan mana ganteng sama gua? Ya. Enggak Mas, gini Mas. Jadi gimana? Nah, gimana? Kalau menurut aku, Mas, kalau Vivi sih maunya resepsinya mau kayak gimana? masalah resepsi kita kan bisa nabung sama-sama dulu. Udah sama gua aja. Tapi saya nggak Mas gak janda. Dia kan bilangnya jomblo Mas. Ternyata udah janda. Aduh, lo gimana sih? Tadi lo berdiri. Enggak, dia kan bilangnya nggak punya. Ya udah lo pulang dua. Cowok nggak modal dua-duanya, gua aja mah. Ini ngapain? Udah gini. Udah.
tahu lu nggak punya duit, ya. Ya, nanti kita bikin sosial eksperimen di YouTube jadi gembel nyamar ya. Ya. Udah balik. Masalah. Santai bro. Gue tanya. Sini. Nah lu mau ngapain naik lagi ke situ? Gua kan masih mencari jodohnya, lu banyak wanita cantik loh mas. Udah selesai. Bilang balik. Makan nih. Oke maaf Vivi, kamu belum beruntung, kamu belum dapet jodoh. Mungkin nextnya kamu bisa nyari cowok-cowok yang mungkin mampu untuk mewujudkan resepsi mewah ya. Iya mas. Oke. Dan dan jangan khawatir buat laki-laki sekarang masih ada kesempatan untuk saya pilih dan selanjutnya pemirsa, siapakah ya di antara pria-pria ini yang beruntung akan diambil nomornya untuk mendapatkan jodoh para wanita yang ada di sini. Oke, sebelumnya tadi sudah kita lihat tidak berjodoh dan ada sedikit ya huru-hara ya, tapi kita akan lanjutkan ini dan sekarang giliran para kandidat pria yang akan saya ambil nomornya ya, dan para wanita siap-siap karena kalian akan dipilih. Oke, kita akan ambil di sini nomornya, kita akan ajak-ajak berdoa ya. Berdoa. Santai bro. Saya aja mas Tenang. ya. Saya punya masalah sama salah satu yang ada wanita di sini. Ini semua harus ikut prosedur. Lo duduk. Saya mas ya. Duduk. Ya, gue pengen ngambil nomor. Mas ya. Dan bikin kacau. Mas ya. Mohon mas ya. sih? Mas ya. Saya punya masalah mas ya sama nomor yang 10 mas ya. Apa? Santai semua. Mau lo apa nggak? Saya mau nanya dia dulu. Mau lo apa? Ini mas ya. Saya punya masalah sama wanita yang nomor 10 itu mas ya. Oke, masalahnya apa? Itu sudah hancurin keluarga saya mas ya. Hah? Dia selingkuh sama papa saya mas ya. Hah? Aldo, pria berusia 24 tahun, sakit hati dan mencurigai ayahnya berselingkuh. Kebenaran apa lagi yang akan terungkap di garis tangan? Tuh, nomor 10 selingkuh dengan papa kamu. Iya mas ya. Hah? Masih muda gitu selingkuh sama bapak lu? Ya nggak tahu dia kali itu mas ya. Jaga ya mulut lo. Oke, saya mau tanya. Nomor 10 turun deh, nomor 10 turun. Enggak, saya penasaran nih, Ini nanti dulu boleh deh, oke. Enggak sebentar ya, nggak apa-apa. Ini saya penasaran nih. Oke. Bentar deh Mas Uya, saya tuh nggak kenal sama orang ini. Apa? Ngapain dia nuduh-nuduh Kamu saya? nggak kenal sama orang ini? Nggak kenal. Dia nggak kenal sama kamu? Iya tapi lu pacaran kan sama papa gue? Lu punya bukti apa nuduh-nuduh gue? Dewi, wanita cantik berusia 22 tahun. Seorang wanita yang dituduh selingkuh dengan ayah dari salah satu kandidat pria, Aldo. Fakta seperti apakah yang akan dikupas di garis tangan? Wanita kegatelan lu nggak ada ini ya, nggak dapet jodoh ya lu sampai bapak Idih. sampai diembat-embat kayak gitu nih. Mana buktinya kalau lu punya bukti? Mas Uya, masa iya dia nuduh-nuduh nggak kenal kayak gitu? Bapak kamu kali ya emang doyannya nyari-nyari perempuan muda terus Mas lo. ya. Mas ya, tenang lu Mas ya. Saya tahu papa saya itu family man banget Pak. Family man. Family man banget. Jadi sayang keluarga. Keluarga sayang saya. Emang kalau orang sayang keluarga nggak mungkin selingkuh? Nggak mungkin saya tahu. Ya udah kalau bapak lo sayang keluarga, family man, berarti nggak mungkin selingkuh sama dia dong. Gak jelas Iya, lu tapi- nuduh orang. Oke, buktinya apa kalau bapak lo selingkuh sama dia? Udah gitu aja. Gue lihat kemarin Oke, jalan buktinya bapak lo family man apa? sama, ini Mas. Apa? Kemarin bulan lalu kami acara ini Mas. Ini apa nih, foto, video? Ini anniversary kemarin pernikahan mama dan papa saya. Mas. Oke, saya bawa ya. Oke. Gak telang gitu. Lu nggak usah sembarangan nuduh ya. Ngaku aja deh. Punya bukti nggak? Ini lu? nih yang di depan. Oke, kita lihat dulu fotonya. Oke, ini adalah bapak kamu bersama ibu kamu. Kenal kan? Lu kenal kan? Gak, gue nggak kenal, nggak usah nuduh ya. Oke, ini waktu anniversary ya. Oke, tuh, lo kenal nggak dengan bapak ini? Enggak Mas Uya. Gimana sih lo dia aja nggak kenal?
Ya bohong Mas Dia ya. tuh aneh deh, lu kenal Lu sama ngaku gue aja enggak, nuduh-nuduh. Lu punya orang tua kan, lu punya orang tua. Lu kenal sama gue aja enggak, ngapain Ya kita nggak nuduh-nuduh? kenal, tapi lu kenal sama papa gua. Lu jalan sama papa gua. Tahu lu. Oke. Hancurin keluarga gua. Oke, sekarang saya tanya. Ntar dulu Mas Uya. Om, jemput saya ya di luar. Mas Uya, saya mau pulang. Loh, kok dia pulang? Kamera. Ngapain dia pulang? Lu kabur lu. Mas Uya, saya udah gak nyaman di sini. Ngapain ada orang ini? Saya dituduh-tuduh, saya nggak suka Lu ya. malu kan? Gua nggak suka ya. Kalau emang malu, nggak Mas Uya, benar, dia malu. Iya, kalau emang nggak bener ngapain lo takut? Iya lagi ngapain dia nuduh-nuduh kayak Lo kesini mau cari jodoh kan? Iya, saya kesini mau cari Lu jodoh. terbongkar, Tapi lo nggak tau kenal nggak? dia. Ya udah, tapi saya nggak nyaman kalau harus diginiin Mas Tapi lo nggak Uya. kenal sama dia? Enggak lah. Saya nggak nyaman ya di acara kayak gini ada orang yang nggak Ya jelas udah. nuduh-nuduh. Ayo lu Udah, udah saya mau terbongkar, pulang pokoknya aja. lu malu udah, lu udah malu udah. Wah, Gak jelas lu jadi orang. Kamu kemana Aku mau pulang Mas Uya, aku udah nggak suka di sini. Selesaiin masalah dulu dong. Gak usah lu. Pak, Ini kenapa masalah? Papa, Dia selingkuh sama bapaknya katanya. Ini Apa tuh bapaknya. tega Bener banget bapaknya? Apaan sih Aldo? ini papa saya, Mas. Apa tuh tega banget ya? Pak, turun dulu Pak, bentar Pak. Ngapain lagi sih? Itu papa saya tau gak? Lu lihat kan tadi fotonya? Udah dong, Hah? udah dong. Aldo, apaan sih kamu? Aku bisa saya campur urusan papa. Oh, ini bener bapaknya? Papa tuh Ini tega bapaknya? Nah, berarti lo kenal dong? Saya sama Saya papa. kenal Saya sama tahu. om ini, tapi saya nggak tahu kalau Ini dia cuma bapaknya teman. Tadi kan ada fotonya. Ma, Ini cuma teman Aldo. Ngerti nggak sih kamu? Gak ada selingkuhan. Apa sih mama? Kenapa? Gak nyangka saya, Pak. Tega-teganya ya Papa ya berbuat begitu. Aldo, kamu ngerti nggak? Kamu nggak tahu perasaan papa selama ini sama mama kamu ya? Perasaan papa yang nggak tahu masalah perasaan mama. Oke, ini mama tante. Emang punya perasaan? Oke, tante ada di sini tiba-tiba kenapa? Saya memang sengaja dibawa sama anak, Pak. Oh, dibawa sama anak ke sini. Udah Dan dicari kamu semuanya. tahu bahwa Dia selingkuh. selingkuhan papa kamu ikut ini? Iya, Mas ya. Saya sengaja masuk di sini supaya ini Gak usah bikin malu bilang dia. selingkuh kamu. Tahu apa kamu anak kecil? Terus Kamu ngapain? anak papa kan? Terus ngapain Pasti sini? tahu, Pak. Dia udah gede. Pasti tahu. Pasti ngerti lah. Kamu juga ya kegatelan amat Apaan sih. ngaca dong, Ibu? Kenapa? Yang ngaca Punya kamu bini. dong. Yang ngaca seharusnya kamu udah Pak, tahu, Ibu lah yang udah harusnya punya yang bini. ngaca. Masih Mama aja tuh sayang mau banget ya. sama papa tuh. Gila Sayang ya. banget. Kamu nggak tahu perasaan papa. Gara-gara punya perasaan. Apaan Emang lu punya nyalain perasaan. gue? Papa punya perasaan. Batin papa tersiksa tahu nggak selama ini? Aduh, tersiksa katanya. Kami kurang apa, Pak? Tersiksa macam apa? Dasar. Mama udah. Ampun, ampun. Udah. Dasar ya. Gila bener-bener. Ingat Pak, ingat. Kalau nggak ada Mama, Papa pasti hidup di jalanan. Udahlah Mas Uya, Orang ini udah begitu selesaiin aja. Nggak usah gue bukan masa lalu. Udah Pak. Ayo. Udah aku mau dasar. Mama. Ampun, Beresin dulu, beresin dulu. Ya, Mama udah. Tenang dulu, udah. kamu juga ya. Kita beresin masalahnya dulu. Gak usah nyalahin. Oke, masalahnya kita beresin dulu. Ini Nggak perlu. kegatelan. Aduh, Nggak ini perlu banget sih. ribut-ribut Aku di sini. gemes banget sih. Oke, sekarang gini Sama aja. ini anak. Ngaca dong, suami. Lu yang ngaca dong. Lu udah keluarga tau nggak? Nggak usah ribut-ribut di sini, udah. Berhenti dulu. Lu tuh yang ngaca. Gue cantik makanya dia mau. Emang sama lu? Biar cantik juga miskin, Lu nggak laku, lu nggak kere. laku ngomong. Buktinya numpang hidup. Minta sekarang gini duit aja, ke sekarang gini sono. aja. Ih. Ya, oke. Sekarang gini aja, ya. Ini Om bener pacaran sama dia. Mama udah. Udah. Hah? Berhenti dulu. Nggak pacaran Mas Uya, Hah? cuman berteman aja. Hah? Berteman? Iya. Coba jelasin. Yang bener gimana? Ya, aku emang cuma berteman, maksudnya nggak ada hubungan seperti pacaran atau gimana-gimana nggak ada Mas Uya, biasa aja. Berteman. Nyinyir Kalau udah banget ketahuan aja bilang berteman nih. sih. Ya emang berteman. Oke. Apa perlu kita relaksasi mungkin salah seorang di Oke, Oke. Semua kita masuk ke dalam, masuk ke dalam. Oke. Yuk. Bapak kita selesaiin masalahnya dulu, Ya. kita bantu. Oke, oh Ibu mau dipakai masker? Ya nggak apa-apa, oke. Ibu pakai masker, Bu. Udah. Nanti kita beresin. Oke. Oke, tenang. Oke,
Oke, kita mungkin mesti relaksasi dia. Boleh? Minta kursi, kita buktikan bahwa menurut dia katanya dia tidak merasa selingkuh dengan bapak-bapak itu. Oke. Ibunya mana tadi? Ibunya, bapaknya, anaknya ngumpul semua di sini yuk. Reuni keluarga yuk. Tenang ibu, tenang. Ibu masih bisa diatur nggak? Kalau nggak pulang. Jengkel mas. Saya tahu ibu jengkel, tapi bisa diatur apa nggak? Sakit hati banget. Dia tahu, mau bisa diatur apa nggak? Oke, sekarang Arbi silakan lakukan sesuatu sama tadi siapa namanya tadi? Hah? Dewi. Oke. Dewi relax ya. Oke. Dewi perhatikan jamnya. Oke. Ikutin gerakan jam tersebut. Oke. Ketika jam tersebut ke kiri, mata kamu ikut ke kiri. Ke kanan, mata kamu ikut ke kanan. Oke. Oke, perhatikan jamnya. Oke, semakin bergerak, ikuti jamnya. Buat diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan nyaman dan rileks. Oke, mata kamu semakin lama semakin lelah. Dan biarkan kondisi kamu tetap membuka mata kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, pada hitungan ketiga, lipat gandakan kekuatan nyaman dan rileks tersebut. Biarkan kamu mengungkapkan apapun yang terjadi, yang tersimpan dalam hati kamu bisa mengungkapkan dan bicara sejujur-jujurnya ketika ada pertanyaan apapun dan siapapun, kamu akan berbicara sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Dewi, pertanyaan saya adalah, apakah benar kamu berselingkuh dengan bapaknya Aldo? Benar Mas Uya, tapi saya bukan berselingkuh. Oke, tenang. Dia bilang benar tapi saya bukan berselingkuh. Aku juga akhirnya. Oke, maksudnya gimana? Saya tidak bermaksud berselingkuh karena yang pertama yang selalu mengejar-ngejar saya itu bapaknya sendiri. Terus kamu mau? Paling juga duit. Saya mau karena dia selalu memberikan kebutuhan untuk keluarga saya, memenuhi kebutuhan saya. Akan tetapi ketika dia meminta sesuatu mengenai hal yang negatif, itu saya menolaknya karena saya ingin dia itu menikahi saya. Kamu udah berapa lama jalan dengan bapak-bapak ini? Belum setahun sih Mas Uya. Saya paling cuma menemani dia makan atau shopping buat saya. Tapi ketika dia minta sesuatu, saya selalu menolaknya dan dia pun mengerti. Tapi dia selalu meminta yang aneh-aneh? Iya. Kamu tolaknya gimana? Aku nolak dengan halus, dengan memberikan pengertian bahwa ketika dia minta seperti itu, ya udah dia harus nikahin aku dulu dan dia selalu berjanji bakal cerain istrinya. Kagak mungkin lah dinikahin. Tadi kamu nuduh cewek ini yang ngejar-ngejar bapak-bapak kamu. Tapi ternyata sekarang bapak kamu yang ngejar-ngejar dia. Sama kegatelan juga. Bapak saya Mas Uya, dia sayang banget sama keluarga. Nggak tahu diri lu ya. Ini nggak tahu dia kali atau dukun apaan tuh. Pasti lah. Tahu diri emang. Ampun, udah. Harus kondusif. Bikin kondusif dulu dong. Udah. Ibu tenang dulu. Udah, Ibu udah. Intinya bapaknya ngejar-ngejar cewek ini. Ya. Sama aja, sama. Tapi ada nggak sedikit pun perasaan kamu sama bapak ini? Ya ada lah. Perasaan aku hanya sebatas senang dan sayang seperti seorang ayah, seperti anaknya. Tapi kamu memanfaatkan uangnya. Aku hanya memanfaatkan uangnya. Ujung-ujungnya juga duit. Ya udah, yang penting kan bapaknya kan nggak sama itu. Pasti sama lah.
kembalikan. Dasar cewek, udah telan. Kurang seksi apa sih, Pak? Dasar. Mereka cuma temenan, Mak. Mama paham nggak nih tadi? Aldo sih juga. Berdiri aja di sana. Kumisnya tarik lu, Mas. Tarik nih. Nih, kumisnya tarik nih. Oke, Bapak duduk sini, Pak. Duduk sini. Bapak yang ini. Bapak. Ibu tenang dulu ya, oke? Kita cari tahu apa Iya, yang Bapak iya, iya, rasakan iya. sebenarnya, oke? Oke, Bapak relax. Sini lo, perempuan. Sini lo. Oke, tenang dulu ya, Ibu. Besar. Oke. Bapak fokus ke jam ini. Ya. Perhatikan, ketika ke kiri, ikut ke kiri matanya. Oke, matanya aja. Oke. Lebih tenang, lebih rileks, lebih nyaman. Ketika gerakan jam tersebut semakin lama semakin melambat, oke, begitu juga dengan kondisi Bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan kondisi Tarik yang juga sangat tuh kumis. nyaman, oke, semakin nyaman semakin rileks, oke. Ketika saya hitung sampai 3, entah kenapa Bapak merasakan kondisi yang sangat nyaman dan entah kenapa Bapak mengungkapkan sesuatu yang dalam hati Bapak menjadi lebih jujur sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang Bapak sembunyikan dalam hati Bapak dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Bapak. 1, 2, dan 3. Bapak, Ya, Mas. namanya siapa, Pak? Pak Joni. Pak Joni. Pertanyaannya Bapak. Bapak kenal dengan Dewi? Kenal Mas Uya. Sayang dengan Dewi? Sayang Mas Uya. Sayang. Sayang. Sayang banget. Banget sih enggak karena saya punya istri Mas Uya. Oke. Bapak udah ngasih apa aja, Pak, sama Dewi? Ya banyak sih Mas Uya. Saya ingin Apa nikahin. aja contohnya? Nah, Bapak tanya aja. contohnya apa aja, Bu? Diem kamu. Contohnya Udah biarin. yang Diem. bikin perhiasan, Terus? membayarin cicilan rumah, Oh, enak banget ya. Ya, mobil. mobil. Oke. Waduh, kayak Itu- bank. Sebentar, itu duit Bapak semua? Bukan Mas Uya. Duit Tuh siapa? kan. Duit dari istri. Buat gue lah. Duit istri. Emang dia siapa? Emang dia siapa? Jadi Pak Joni nggak kerja, Kagak. Nggak kerja, nganggur. nganggur. Kenapa Bapak mau ngasih Dewi? Kalau ngeliat sosok seperti Dewi, rasanya pengen nafkain aja gitu. April. Pengen nolongin. Bawaannya Dewi. pengen nafkain aja. Bapak ngaku ke Dewi kerjanya apa, Pak? Saya sih Ngakunya? ngakunya direktur biar dia mau. Oh, ngakunya direktur. Iya, Direktur apaan? Direktur apaan? Ya kalau bilang nganggur ya malu. Soalnya Mas dicerita Uya. dulu. Makan aja masih minta. Tuh, Direktur apa Pak ngakunya, Pak? direktur bank. Direktur bank ngakunya. Oke. Tapi Bapak aslinya, Pak? Aslinya sih malu Mas Uya kalau ngomong, mau dibilangin Apa? tukang parkir. Tukang parkir? Iya, Di mana, Pak? Tuh di kan. depan Denger nggak? bank sendiri. Oh, di depan bank tapi tukang parkir. Iya, Tapi tapi istri Bapak kaya. istri saya kaya. Jadi yang Bapak pakai mobil itu mobil Istri. istri. Kerjaan Denger Bapak nggak tuh parkir. perempuan nih? Denger nggak? Tapi di depan bank, berarti bener kerja di bank. Oke. Iya. Dewi ini satu-satunya pacar Bapak, selingkuhan Bapak, apa ada cewek lain lagi, Pak? Nggak ada, cuman Dewi. Cuma Dewi aja. Nah, yang ketahuan tuh. Yang Jadi ketahuan. Bapak baru selingkuh pertama kali sama Dewi. Dewi. Oke. Oke, Bapak alasannya apa, Pak? Dicerai tau rasa. Alasannya sama istri udah nggak nyaman dan nggak harmonis. Oh. Yang Bapak suka dari Dewi apa, Pak? Ya bodinya mulus, besar. Oke. Emang saya kurang lulus. Udah gimana? Kamu ngapain sih kamu? Oke. Kalau Dewi seksi. Seksi. Kalau Dewi seksi, kalau Ibu? Kalau Dewi seksi menarik. Kalau ibu kurang menarik dan lemaknya kemana-mana. Ingat umur. Iya. Ingat tanah, Pak. Ingat tanah. Kalau ibaratnya, Pak, Dewi itu apa, Ibu itu apa? Kalau Dewi sebangsa angsa. Oh, Dewi itu kalau binatang angsa. Angsa. Kalau Ibu? Kodok. Badak. Badak.
Biar kamu juga makan dari hasil duit gua. Emang kurang seksi apa nih? Kurang seksi apa? Kalau ibarat artis, Dewi siapa, Ibu siapa? Kalau menurut saya Dewi seperti Luna Maya. Nah, kalau Ibu? Kalau Ibu seperti Eli. Eli siapa? Eli Sutigi. Eli Sutigi. Dasar lu ya. Dengar ya, Bu. Ada tahu diri lu. Iya. Ada tahu diri lu. Ya udah, nah. Tenang. Gua cerain tahu rasa lu. Iya, tenang. Ingat anak Pak, ingat anak. Emang Bapak nggak cinta sama Ibu? Cinta sih sebenarnya, cuman kadang pengen kalau lihat sosok seperti Dewi. Oh, emang yang kurang dari Ibu apa sampai Bapak selingkuh ke Dewi? Kalau Ibu nggak harmonis, cuman nggak pernah memberikan sesuatu. Sesuatunya Sesuatu apa? apaan? Nggak pernah. Oh, kenapa? Ya nggak tahu, tersiksa saya jadinya. Pak, saya Udah. cari duit Pak. Sudah. Buat kalian. Oke, Ibu ngomong apa? Kalau ngomong enak banget ya. Ibu benar nggak pernah ngasih jatah ke suami? Nah kan gue sibuk Mas, cari duit Mas. Juga buat keluarga, buat papa, buat anak. Iya. Bapak nggak dikasih jatah sama Ibu, akhirnya Bapak ngapain aja, Pak? Ya sebenarnya sih pengen ngelakuin sama Dewi, tapi ternyata Dewinya nggak mau, cuman manfaatin harta saya. Terus Ya pastilah. Sebentar. Tanah Oke, ngaca Ibu mau dong. ngomong apa tadi, Bu? Itu ternyata jam tangan saya ada di situ. Oh, nih, jam Mas. tangan yang dipakai Dewi? Ya pindah tangan Mas, pantesan di rumah dicariin kagak ada. Jam tangan yang dipakai Dewi itu dari Bapak? Hah, Bisa. ketahuan Punya juga siapa, Pak? akhirnya. Dibeliin istri buat saya, tapi saya kasih Dewi. Bukan Balikin saya. balikin Enggak jam lah. tangan gua. Ini kan udah balikin. dikasihin. Ini milik saya. Minta ganti sama dia dong. Minta ganti dong sama dia dong. Oke. Jam tangan segala dipakai. Oke. Miskin amat sih lu. Aldo, kamu nggak malu? Tadi kamu nuduh-nuduh Dewi teriak ngejar-ngejar bapak kamu, ternyata bapak kamu ngejar-ngejar Dewi. Saya nggak tahu. Mas. Terus? Ternyata bapak saya kayak gini. Karena saya percaya sama papa saya Mas Uya. Dia itu sayang sama keluarga. Oke. Bisa dikembalikan dulu, Arbi? Oke. Bapak tarik napas lewat hidung, Pak. Keluarin mulut. Oke, saya hitung 1 sampai 3 kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Oke, udah balik. Oke. Ampun. Diri banget sih. Kalau gitu. Ampun. Lo nggak usah nuduh gue. Lo nggak usah nuduh gue. Dipisahin aja. Ampun. Malu. Udah, Ibu. Udah. Malu. Udah, Pak, cukup. Dasar lu ya. Ini banget sih ini orang. Ya. Udah. Sini lu kalau berani lu. Udah. Dasar lu ya. Udah, selesai. Dasar ini juga. Apaan sih lu? Tarik. Jaga umur. Udah. Udah hancur tau gak? Balikin. Ya udah mah. Ngaca dong. Dasar lu ya. Ngaca dong. Udah cukup. Ibu duduk. Malu tau gak? Urusan lu apa, Pak? Dewi. Ngapain Ini sih? Dewi, temen gue. Balik kita. Kamu ngapain sih ya? Aldo. Nggak suka ada pelakor di sini. Lu juga pelakor pasti.
Oke, udah selesai. Diam dulu ya. Atur nafasnya aja pelan-pelan. Oke, sekarang Ibu fokus ke jamnya ya. Oke, ketika gerakannya ke kiri, ikut ke kiri. Kalau ke kanan, ikut ke kanan. Oke. Oke, gerakan. Oke, sambil memperhatikan gerakan jam tersebut. Oke, rasakan mata tersebut semakin lama semakin berat. Buat diri Ibu semakin nyaman, semakin rileks. Mata tersebut semakin lama semakin berat, lebih berat dari sebelumnya. Dan entah kenapa, pada hitungan ketiga, dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu merasakan kenikmatan ataupun relaksasi yang sangat luar biasa. 1, semakin nyaman, semakin rileks. 2, lebih tenang, lebih nyaman. Tetap buka matanya, membuat Ibu semakin nyaman, semakin rileks, tetap fokus. Dan pada hitungan ketiga, entah kenapa Ibu dapat mengungkapkan apapun yang tersimpan dalam hati Ibu, mengungkapkan segala kejujuran yang Ibu simpan, dan Ibu menjadi lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Ibu, pertanyaan saya adalah, kenapa Ibu selalu menolak jika diajak berhubungan sama Bapak? Saya capek mas, kan udah tahu toko sekarang nambah banyak, nambah 1 lagi jadi 3. Tiap hari saya yang ngurus usaha itu mas, itu saat turun-temurun dari orang tua. Pulang pasti capek, nggak ada waktu. Jadi Ibu bekerja? Iya. Bapak nganggur? Bapak di rumah. Kalau di rumah Bapak ngapain aja? Ya paling biasa aja ngurus rumah, kadang jemput Aldo. Ibu nggak mikirin Bapak kan? Pasti Bapak juga kebutuhannya harus dipenuhi, Bu. Ya mikirin juga sih mas, cuman ya mau bagaimana lagi, di situ kan cuman saya satu-satunya yang Kan ada punya karyawan usaha. Iya, iya. Emang bener ada karyawan, cuman kan kagak Iya, iya, 100% kita lepas begitu mas. Iya, iya. Terus perasaan Ibu gimana Bapak tahu Bapak genit ke cewek lain? Ya sedih juga sih mas, pasti ada sakit hati juga. Tapi ya Ibu merasa namanya. ini nggak, masa bersalah, maksudnya bersalah juga nggak? Dan berpikir gara-gara Ibu tidak memberikan kebutuhan Bapak, akhirnya Bapak mencari di tempat lain. Ya sedih juga sih mas. Ibu merasa bersalah juga nyangka. nggak? Iya bersalah juga sih mas. Makanya saya juga nggak nyangka sih kalau keadaannya ternyata kayak gini. Saya juga sempat melalaikan kewajiban. Memang itu salah saya juga sih mas. Bapak juga nggak, padahal dia orangnya baik banget mas. Baik banget, oke, banget. terus? Perhatian banget. Sama Ana juga Jadi perhatian. Ibu pada dasarnya sayang sama Bapak? Sayang mas. Oke. Cinta sama Bapak? Iya. Cuman kesal sama Bapaknya karena? Iya kesel karena dia juga kurang terlalu masalah kerjaan, dia agak malas mas. Males. Nggak pernah mau bantuin di toko kayak sekali-sekali gitu kan. Udah tahu kadang saya sibuk, butuh juga bapak karena anak kan kuliah mas. Dia nggak pernah mau. Sebenarnya dia orangnya baik mas. Baik, Ibu cinta sama Bapak? Iya cinta. Ada keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Ibu? Iya ada mas. Ada. Ibu nggak mau kehilangan Bapak? Enggak. Ada anak juga kan mas pastinya. Saya mikir anak juga mas. Tapi emang Dia bener udah uang-uang semua kebutuhan Ibu yang penuhin? Iya. Semua saya. Itu kan toko warisan dari orang tua mas. Dan Ibu datang ke sini sama Aldo? Ya, Emang nganterin Aldo? anterin Aldo. Aldo ternyata memang udah tahu kalau bapaknya selingkuh. Tapi Ibu awalnya percaya? Enggak, saya pertama nggak percaya sih. Karena bapak di rumah ya biasa aja, Iya. perhatian seperti biasanya mas. Dan Ibu lega nggak ternyata setelah tahu Bapak dan Dewi belum sempat ngapa-ngapain? Lega nggak? Nggak percaya juga sih mas. Tapi tadi Dewi kan direlaksasi, dia jujur. Iya sedikit lega juga. Oke. Jadi Ibu setiap hari ngasih uang ke Bapak? Iya, Mobil yang dipakai Bapak juga mobil Ibu? iya. Semua dari Ibu? Semua dari saya. Yang kaya Ibu? Iya. Terus rasanya gimana uang-uang yang Ibu kasih ke Bapak dikasih sama cewek lain? Ya sakit hati lah mas. Iya. Rasanya Ibu mau ngapain Bapak? Mau tari-tari aja dia kumisnya tuh biar rontok sekalian. Tarik-tariknya gimana Bu? Ya tarik-tarik aja udah itu.
Kalau perlu semuanya tuh dibotakin. Tapi apa sih yang bikin ibu suka sama bapak? Jujur, ingat waktu dulu, Bu. Iya, Bapak karena dia memang sayangnya itu sama saya tuh dulu perhatian banget, Mas. Iya. Bapak ganteng nggak? Tanggung jawab. Ganteng sih kagak, pas-pasan. Oh iya. Tapi bapak bertanggung jawab dulunya. Iya, karena bertanggung jawab banget, Mas. Biar dia tukang parkir juga saya terima. Karena dia orangnya bertanggung jawab, penyayang. Cuma laganya itu, Mas, belagu banget sekarang. Tapi biar bagaimanapun, Bu, suami itu harus dipenuhi juga kebutuhannya, Bu. Karena kalau enggak kan ya nanti akhirnya kayak gini nyari di luar, hormonnya meningkat, kumisnya makin lebat. Iya kan? Bu ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini. Iya, Mas. Memang saya yang salah, Mas. Saya ingin banget Bapak kembali seperti dulu, kembali sama keluarganya. Bisa dikembalikan? Oke, Ibu atur nafasnya. Tarik nafas lewat hidung. Dari mulut. Oke, relax. Oke, rasakan kembali sekarang. Munculkan sebuah kebahagiaan dari hati Ibu, dari perasaan Ibu. Semakin lama kebahagiaan dan perasaan tersebut semakin lama semakin muncul, dan munculkan kembali entah dari mana perasaan tersebut, tapi semakin dirasa Ibu semakin lama semakin tenang, lebih bahagia, lebih rileks dan sebagainya. Oke, pada saat saya hitung 1-3, pada hitung ketiga kembali kesadaran normal Ibu, membuat Ibu lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bersemangat dan sebagainya. 1, lebih tenang, lebih bersemangat. 2 dan 3. Berisik lo ya. Balikin tuh. Jamku tuh balikin tuh ya. Balikin tuh jam cowok-cowok nggak modal. Oke. Aldo juga mungkin perlu kita. Oke. Tadi kan marah-marah Aldo tuh, Ya, yang kita nggak ngamuk. tahu isi Kita pengen hatinya tahu apa. nih. Dan sesi. Kita pengen tahu Aldo sebenarnya perasaannya gimana gitu ya. Oke, tenang. Oke, tenang dulu ya. Oke, fokus ke jamnya. Oke, ikutin gerakan jamnya, kaki kiri, kanan. Oke. Perhatikan arah jam tersebut, semakin lama gerakannya semakin lebih cepat dari sebelumnya. Oke, kecepatan tersebut membuat kamu lebih nyaman, lebih rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan sekarang gerakannya menjadi lebih lambat. Oke, begitu juga dengan kondisi kamu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semakin nyaman dan semakin rileks. Oke, bawa segala sesuatunya membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Pada hitungan ketiga, entah kenapa dalam hati kamu ingin berbicara sejujur-jujurnya, dan kamu ingin mengungkapkan fakta apapun yang ada dalam diri kamu, dalam hati kamu akan mengungkapkan segala sesuatunya lebih jujur dari sebelumnya. Oke, pada hitungan ketiga, itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Buka matanya terus. Aldo, tadi kamu awalnya kesel, marah-marah sama Dewi. Sebetulnya apa sih yang kamu rasakan sekarang tuh? Sejujurnya kamu ngerasanya gimana? Ke bapak kamu gimana kamu? Ya sebenarnya jujur Mas ya. Jujur. Saya iri sama Mas. Apa? Saya iri. Iri sama bapak kamu? Oke, menarik sekali. Iri kenapa? Karena dia bisa dapat cewek kayak cantik gitu Mas. Terus? Sedangkan saya biasa sama tante-tante gitu Mas. Saya juga pengen kayak. Kamu pacaran sama tante-tante malah? Iya. Pacar tante-tante? Tante-tante Mas. Di mana tuh? Tetangga satu RT gitu. Hah? Tetangga satu Tetangga? RT. Iya. Ibu kamu kenal sama tante-tante itu? Kenal. Kenal? Kenal. Temannya. Temennya? Ya Allah, Aldo, istighfar nah, istighfar. Oke, tante itu tante siapa? Namanya. Iya, namanya. Namanya itu tante. Masya Allah. Sahabat mama itu nah, sahabat mama. Ya Allah, tega amat ya. Sahabatnya ibu? Iya Mas. Sahabat. Oh.
Dasar ya. Jadi awal kenalnya gimana? Awal deket sama tante gimana? Awalnya gini Mas Uya, papa saya itu sering ke sana. Oh, papa kamu juga dulu sering ke tante? Saya ikut. Papa, ya. Bisa-bisanya Papa. Terus? Ya, Sama dia satu datang ke situ ketahuan tuh. bertamu, saya ngikut. Terus saya lihat ini tante-tantenya, tapi tante-tantenya naksir sama saya. Jadi Sama saya, kamu? Ya, jadi saya Jadi mau bapak juga, kamu juga sempat deketin tante itu? Iya Mas Uya. Kamu ke tante pernah ngasih apa aja? Apa kamu yang dikasih barang? Iya tante yang ngasih kayak ini. Biasa kasih jajan ini. Terus pernah juga kasih handphone sih Mas Uya. Ya Allah, pantesan gonta-ganti mulu minta HP mulu ya. Oke, tapi tante itu cantik? Enggak terlalu Kagak sih. juga Enggak sih, terlalu Mas. sih. Nggak cantik? Ya cuma dia kaya. Kagak. Cuma kaya? Tapi kamu dulu punya pacar? Punya Mas. Banyak? Banyak? Cakep-cakep? Juga sih. Apa? Soalnya lebih cantik si Dewi ini pacar papa saya yang sekarang. Bahkan kamu iri sama papa kamu? Iya Mas Uya, saya iri. Kamu suka sama Dewi nggak jujur? Waktu pertama kali lihat memang suka sih. Tapi saya heran kok papa saya suka yo gitu. Alah. Jadi kamu iri sama papa kamu? Iya Mas Uya. Kalau misalnya Dewi mau sama kamu mau nggak? Ya kalau Dewinya mau, saya mau juga Mas. Kita ya sama aja ya. Oke. Coba misalnya Dewi dari depan kamu mau ngomong apa sama Dewi? Silakan. Dewi, kamu tuh nggak usah sama kayak bapakku gitu, sama om-om. Mending kamu sama saya saja. Ya Allah, sama dasar ya. Playboy juga lu. Oke. Ya udah. Arbi. Sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, 3. Oke. Ada Dewi. Suka nggak sama Dewi? Najis Mas. Hah? Najis lu semua jadi cowok. Sonoan. Masa semua dua-duanya? Iya. Lu nggak dengar Dengar, kayak anak lu tenang, ngomong tenang, apa? Di luar sana lu banyak lu. Jadi lo sama Dewi nggak suka? Nggak suka, najis Mas ya. Gila ya, lu bilang najis lu juga. Oke, sekarang saya tanya. apa? Kamu iri sama bapak kamu nggak? Enggak lah Mas. Lu Ngiri juga. apa? Gila lu ya. Itu sahabatnya Mami. Gak iri marah-marah papa Tahu ngapain? Udah, mama udah gak. Sama lu juga. Hidup belang lu. Tukang parkir aja sini. Mama mana itu sepatu? Apaan? Kenapa bu? Kenapa bu? Ini hasil parkir tahu nggak? Hasil parkir. Dasar hasil parkir itu jutaan tuh. Jutaan sini jamnya balikin semua. Balikin semua itu. Jam. Sini. Balikin itu jam tuh. Balikin sini. Balikin. Oh ini dari ibu? Iya semua sepatu copot sepatu. Copot juga sepatu. Gak sama pulang aja Mas ya. Semua. Macam-macam. Kalau baju juga dari ibu? Buka semua. Diam lu. Lu sama juga. Diam lu. Robek nih, baju robek nih. Baju dari ibu? Baju juga buka semua buka. Ya. Mau balikin jam Buka. tangannya karena Mau balikin jamnya? Balikin juga. Dasar lu ya, kegatelan. Kegatelan lu dasar pelacur. Pergi lo sana. Buka baju. Bajunya buka. Munafik lo jadi orang. Munafik lo jadi orang. Gila nggak suka taunya suka lo. Munafik lo. Sama aja Najis tau. lo ya nggak. Dasar lu. Buka. Buka mau kemana? Parkiran tetep aja parkiran. Nah, dasar tukang parkir aja belagu. Buka. Udah nggak apa-apa, kasihan bu. Celananya semua buka. HP mana semua? HP punya semua. sendiri. Sini. Semua itu barang-barang gua tuh. Kunci mobil mana? Kunci mobil masih di mobil. Saya parkirin sama security. Ambil sono. Awas lu ya. Gila dasar. Bikin malu tahu. Bikin malu tahu. Aduh, Arbi, ternyata bapaknya selingkuh pakai duit istrinya.
Aduh, ya udah pemirsa, ini hari ini di luar dugaan, tapi buat pemirsa yang pengen membagikan kisahnya dan ingin mendapatkan jodohnya, boleh DM ke Instagram kita di @garistanganantv ya. Bapak, ini ngapain masih di situ Bapak? Ngapain Pak pegang-pegang handphone? Hah? Order ojek maksudnya. Apa? Order ojek. Oh, order ojek. Mobilnya? Diambil istri. Oh, diambil istri. Oh ya udah, silakan. Oh iya. Mobilnya dibawa, bapaknya order ojek. Tapi luar biasa Arbi ya, apa yang terjadi hari ini Iya, di luar luar dugaan biasa, sekali luar dan biasa. ya itulah realitanya ya. Realitanya Dan seperti itulah makanya serunya nonton Garis Tangan karena banyak sekali kejutan-kejutan yang selalu terjadi di setiap harinya. Dan pemirsa, hubungan yang sehat adalah hubungan yang menjunjung tinggi sebuah kesetiaan. Saya Uya Kuya dan juga Arbi, sampai jumpa lagi di Garis